Suatu hari Baginda ingin mengadakan pesta di istananya. Ia berencana mengundang semua pembesar-pembesar negeri dan juga pembesar-pembesar negeri tetangga. Tetapi, pesta yang akan diadakan kali ini sangatlah berbeda, karena Baginda Raja menyelipkan sebuah rencana untuk mengerjai Abu Nawas, dan kali ini Baginda sangat yakin jika Abu Nawas akan masuk ke dalam perangkap. Tibalah pada hari yang sudah ditentukan untuk menggelar pesta. Seluruh undangan, termasuk Abu Nawas yang turut diundang, berhadir di istana. Ketika semua tamu undangan yang hadir sudah berkumpul, Baginda memerintahkan pelayan istana untuk membasuh tangan dan kaki para undangan dengan air mawar nan harum. Satu persatu tamu undangan yang hadir telah selesai dibasuh. Kini tinggallah giliran Abu Nawas. Tidak pernah menyangka sebelumnya jika pada hari itu ia akan menjadi bahan tertawaan Baginda dan para undangan yang berhadir. Sepertinya Baginda memang sudah menyusun rencana tersebut dengan sangat matang. Baginda sengaja memerintahkan kepada para pelayan istana agar Abu Nawas mendapat urutan terakhir. Diam-diam Baginda terus memperhatikan Abu Nawas. Pas ketika giliran Abu Nawas dibasuh tangan dan kakinya, pelayan langsung membasuh dengan air kencing unta yang dicampur dengan bunga-bunga yang sudah disiapkan sebelumnya sesuai perintah Baginda. Sontak saja seluruh tamu undangan yang hadir merasa tidak nyaman dengan bau yang ditimbulkan dan sibuk mencari sumber bau tersebut. Akhirnya diketahuilah jika Abu Nawas yang menjadi sumber bau yang sangat tidak mengenakan itu. Ia pun dijauhkan dan ditertawakan oleh semua tamu yang hadir, termasuk Baginda Raja sendiri yang senang bukan kepalang karena rencananya berhasil. Setelah menanggung tidak sanggup malu yang amat sangat di hadapan para tamu yang hadir. Tanpa bicara apa-apa Abu Nawas langsung meninggalkan ruangan tamu menemui pelayan yang telah membuat dia malu tadi. Pelayan tersebut meminta maaf dan mengakui jika itu adalah perintah Baginda Raja. Mendengar penuturan pelayan, Abu Nawas sangat terkejut. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya jika Baginda akan menggunakan. Abu Nawas pun bergegas meninggalkan istana dalam keadaan sangat kesal. Dalam hati ia bergumam, "Baiklah, hari ini Paduka telah memberiku kuah tak sedap. Esok hari aku akan membalasnya dengan isinya." Setelah kejadian dipermalukan di istana dengan kencing unta, Abu Nawas menaruh rasa kesal yang bukan main terhadap Baginda Raja, sehingga sejak saat itu ia tidak pernah menginjakkan lagi kakinya di istana. Karena sudah 2 bulan Abu Nawas tidak terlihat di istana, Baginda Raja pun merasa rindu akan tingkah pola dan cerita-cerita lucu dari Abu Nawas. Baginda pun mengutus pengawal untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Akan tetapi Abu Nawas tidak bersedia memenuhi panggilan Baginda dengan alasan sakit parah dengan harapan Baginda Raja akan menjenguknya. Khawatir dengan kondisi Abu Nawas, Baginda pun menyempatkan diri untuk menengok Abu Nawas dengan diiringi para pengawal dan beberapa pejabat kerajaan. Pucuk dicinta ulam tiba. Begitu mendengar Baginda Raja menuju ke rumahnya, Abu Nawas langsung memasang aksi cerdasnya. Ia langsung meminta istrinya menyiapkan obat ajaib dengas berbentuk bulatan kecil-kecil. Akan tetapi yang diantara bulatan-bulatan obat tersebut sudah diselipkan tinja yang memang sudah dipersiapkan Abu Nawas sebelumnya. Baginda Raja pun segera menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata Raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran kotoran tadi ke mulut Baginda Raja. Spontan saja Baginda Raja bangkit membelalakkan matanya. "Hai Abu Nawas, sepertinya engkau memberiku makan tinja ya? Akan kuhukum berat engkau," kata Baginda. Abu Nawas pun segera bersimpuh memberi hormat kepada Baginda. "Ampun Baginda, apakah Baginda masih ingat? 2 bulan yang lalu dalam sebuah pesta di istana Baginda telah lebih dahulu memberi hamba kuahnya, kencing unta. Oleh sebab itu untuk membalas kebaikan Baginda maka sekarang hamba memberi isinya, kotoran unta. Jikalau bukan karena kejadian itu,
Hamba tidak akan berani melakukan ini pada Baginda. Jika Baginda bersikeras ingin menghukum hamba, maka kejadian ini akan hamba beritahukan kepada orang lain, kata Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda pun merasa risau takut jika orang mengetahui jika ia telah memakan kotoran unta atas perintah Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, karena kejahilanku kemarin maka aku memaafkanmu. Tapi engkau tidak boleh memberitahukan siapa-siapa tentang kejadian ini, kata Baginda. Ampun Baginda, jika itu yang Baginda minta seperti itu, lain lagi ceritanya. Hamba minta 100 dinar sebagai biaya jaga rahasia, jawab Abu Nawas. Dasar kau Abu Nawas, kata Baginda geram. Baginda pun menyetujui permintaan Abu Nawas dengan menyerahkan pundi uang sebanyak 100 dinar, kemudian pamit pulang menuju istana bersama para pengikutnya. Suatu hari, Abu Nawas bertemu seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikannya tetapi ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengemis itu. Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan? Tanya Abu Nawas. Maaf tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja, jawab pengemis itu. Jika ku beri pekerjaan, apakah engkau mau bekerja meskipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Mau tuan, yang penting halal, jawab si pengemis. Abu Nawas segera mengajak pengemis itu menemui seorang sahabat untuk diberi pekerjaan. Pengemis itu akhirnya mendapat pekerjaan, ia diminta mencabuti rumput di kebun sahabat Abu Nawas. Pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Sahabat Abu Nawas sangat kagum dengan pekerjaan pengemis tersebut. Ia pun berpikir untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius untuk pengemis tersebut. Ia memberi pekerjaan baru untuk pengemis tersebut, pekerjaan memisahkan satu keranjang kurma menjadi 3 bagian. Akan tetapi ia lupa menjelaskan kepada pengemis tersebut apa yang harus dilakukan, yaitu memisahkan kurma bagus, kurang bagus dan kurma yang busuk. Ia hanya memberikan satu keranjang besar penuh kurma dan 3 keranjang kecil yang kosong, lalu pergi meninggalkan pengemis tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah sahabatnya untuk menanyakan kabar dari pengemis tersebut. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di kebun, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu ia memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. Sekarang dia bekerja apa? Tanya Abu Nawas. Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu, kata sahabat. Tidak lama kemudian, keduanya pun sangat kaget ketika melihat pengemis itu tidur dengan pulas, sedang pekerjaan yang diperintahkan sama sekali tidak dikerjakan. Sahabat Abu Nawas merasa kesal dan segera membangunkan si pengemis tersebut. Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang semalam? Tanya sahabat. Maaf Nuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah, yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, kurang baik dan busuk, karena saya tidak diberitahu sebelumnya. Jawab pengemis. Sungguh itu tidak terpikirkan olehku, kata sahabat Abu Nawas. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur sahabatnya karena hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak memberi penjelasan dengan baik. Suatu ketika, Abu Nawas berkeinginan ingin menunjukkan sesuatu kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas bertekad untuk menjadikan Baginda Raja sebagai budak dan menjualnya kepada seseorang. Hal ini dilakukan Abu Nawas tidak lain adalah agar Baginda Harun al-Rasyid dapat mengetahui jika di negerinya masih terdapat praktek jual beli manusia yang dijadikan budak. Abu Nawas segera berangkat menuju istana menemui Baginda Raja. Ketika tiba di istana, ia mulai mengutarakan maksud kedatangannya kepada Baginda Raja. Abu Nawas berkata, "Ampun Baginda,
Hamba ingin mengatakan sesuatu yang mungkin Baginda tertarik untuk mengetahuinya. Katakanlah wahai Abu Nawas, kata Baginda penasaran. Abu Nawas kemudian menjawab, jika Baginda ingin mengetahuinya maka hendaklah Baginda ikut dengan hamba dan mengikuti apa yang hamba katakan. Kemudian Baginda harus menyamar menjadi rakyat biasa agar tidak diketahui. Kenapa harus seperti itu? Tanya Baginda. Itu jika Baginda benar-benar ingin melihatnya, jika Baginda tidak mau tidak apa-apa, kata Abu Nawas. Karena rasa penasaran yang begitu besar, Baginda kemudian mengikuti perkataan Abu Nawas dan segera bersiap-siap. Beliau menyamar sebagai rakyat biasa agar tidak ada orang yang mengenalinya. Abu Nawas dan Baginda segera berangkat menuju suatu tempat yang jauh. Setibanya di sebuah hutan, Abu Nawas mengajak Baginda untuk beristirahat di bawah sebatang pohon dan meminta Baginda agar menunggunya di sana. Sementara itu Abu Nawas pergi ke suatu tempat yang tidak begitu jauh menemui seorang badui yang bekerja sebagai tukang jual beli budak. Setelah Abu Nawas mengutarakan maksudnya, badui itu kemudian mengajak Abu Nawas untuk melihat calon budak yang akan dijual tersebut secara langsung. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya dan menyarankan agar melihatnya dari jarak jauh saja. Abu Nawas beralasan jika ia tidak tega menjual budak itu di hadapannya secara langsung karena calon budak itu merupakan teman dekatnya. Badui itu kemudian menyetujui saran Abu Nawas dan segera membuatkan surat perjanjian jual beli yang menyatakan badui itu memiliki hak penuh atas budak yang dibelinya. Abu Nawas kemudian menandatangani perjanjian itu. Setelah mendapat bayaran dari badui, ia kemudian pergi meninggalkan Baginda Raja yang sedang beristirahat menunggunya di bawah pohon. Badui pedagang budak itu kemudian datang menemui Baginda Raja yang sedang duduk di bawah pohon. Baginda Raja mulai geram sendiri karena Abu Nawas juga belum kembali menemuinya. Tiba-tiba muncul di depannya seorang asing yang sama sekali tidak ia kenali. Baginda kemudian bertanya kepada orang asing tersebut, "Siapakah engkau?" Tanya Baginda. "Aku adalah tuanmu sekarang," jawab pedagang budak yang tidak mengenali Baginda Raja. Baginda Raja kaget mendengar jawabannya. Kemudian kembali bertanya, "Apa yang engkau katakan dan apa tujuanmu mengatakan seperti itu?" Tanya Baginda dengan marah. Badui pedagang budak tersebut kemudian menjawab dengan kasar, "Seseorang yang bernama Abu Nawas telah menjualmu kepadaku dan ia telah menandatangani surat kuasa penuhku atas engkau." Baginda pun kaget mendengarnya, kemudian berkata, "Apa, Abu Nawas telah menjualku kepadamu?" "Iya, kenapa?" jawab pedagang budak geram. "Apakah kamu tidak mengenal siapa aku?" tanya Baginda. "Aku tidak perlu tahu, yang jelas aku sudah membelimu dan sekarang engkau telah menjadi budakku," jawab badui itu. Si badui pedagang budak yang sudah sangat geram, kemudian menyeret Baginda Raja karena terlalu banyak bicara dan membawa ke tempatnya untuk dipersiapkan dan dijual kembali. Ketika sampai di rumah, badui tersebut memberikan Baginda sebilah kapak dan memerintahkan Baginda untuk membelah kayu yang sudah menumpuk di belakang rumahnya. Dengan hati kesal Baginda Raja mulai mengerjakan perintah badui tersebut dalam terik matahari. Namun Baginda Raja tidak mengetahui cara membelah kayu dan memegang kapak dengan benar seperti yang dilakukan orang biasa. Melihat keadaan itu, badui tersebut kemudian memarahi Baginda Raja, "Dasar budak bodoh, bagaimana bisa pekerjaan semudah itu tidak bisa engkau lakukan? Menyesal aku membelimu," kata badui itu marah. Badui itu kemudian memberikan contoh cara memegang kapak dan membelah kayu yang benar kepada Baginda Raja. Akan tetapi Baginda tetap tidak bisa melakukannya dengan benar. Badui tersebut kemudian kembali memaki-maki Baginda Raja. Karena sudah tidak tahan dengan makian si badui, dengan nada marah Baginda Raja kemudian mengatakan kepada si badui, "Hai badui, aku sudah tidak sanggup melakukan ini," kata Baginda. Mendengar budaknya yang tidak patuh, badui tersebut marah dan memukuli Baginda Raja hingga terjatuh. Baginda Raja menjerit kesakitan dan berteriak kepada si badui, "Hai badui, berhentilah memukuliku. Aku ini adalah rajamu," kata Baginda sembari menunjukkan tandanya.
Baduy itu sangat terkejut. Ia tidak percaya kalau budak yang dibeli adalah Baginda Raja. Ia segera bersujud memohon ampunan Baginda. Karena ketidaktahuannya, Baginda Raja kemudian mengampuninya dan memerintahkan ia agar berhenti dari pekerjaannya, jika tidak ia akan dihukum berat. Baginda Raja kemudian kembali ke istana. Ia sangat murka kepada Abu Nawas yang meskipun telah menunjukkan kepadanya akan perilaku sebagian rakyatnya di luar istana, akan tetapi cara yang dilakukan Abu Nawas dengan menjualnya sangat tidak pantas ia terima. Baginda berjanji akan menghukum berat Abu Nawas. Setelah menjual Baginda Raja pada seorang Baduy, Abu Nawas menyadari jika dirinya terancam hukuman berat. Ia kemudian pergi sementara dari rumahnya untuk menghindari para tentara kerajaan akan menangkapnya. Sesuai perintah raja, prajurit kerajaan kemudian mendatangi rumah Abu Nawas. Akan tetapi mereka tidak menemukan Abu Nawas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan rumah, mereka yakin jika Abu Nawas tidak berada di rumahnya. Para prajurit kembali ke istana dan melaporkan kepada Baginda Raja. Ketika kondisi dirasa sudah cukup aman, Abu Nawas kemudian kembali ke rumahnya. Istrinya kemudian menemuinya dan berkata, "Wahai suamiku, tadi prajurit kerajaan datang kemari atas perintah Baginda untuk menangkapmu. Apa yang telah engkau perbuat?" tanya istri kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjawab, "Ini masalah besar. Sebelumnya aku telah menjual Baginda Raja kepada seorang pedagang budak." "Apa? Engkau baru saja menjadikan Baginda Raja sebagai budak? Mengapa engkau lakukan itu?" tanya istri Abu Nawas dengan nada terkejut. "Iya, biar Baginda tahu jika di negerinya ini masih ada praktek jual beli manusia yang dilakukan oleh rakyatnya, sekalian agar ia menyadari jika menjadi budak itu sangat sengsara," jawab Abu Nawas. "Meskipun tujuanmu baik, cara itu tentu saja tidak akan diterima Baginda Raja dan Baginda pasti akan menggantung dirimu kali ini," kata istrinya. Abu Nawas mulai resah. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri jeratan hukuman Baginda Raja Harun al-Rasyid, pikirnya. Cara tersebut tidaklah semudah seperti yang biasa ia lakukan. Setelah lelah berpikir, Abu Nawas kemudian melaksanakan salat 2 rakaat. Selesai salat, Abu Nawas segera melaksanakan rencananya yang sudah disusun bersama istrinya. Sebelumnya ia berpesan kepada istrinya jika Baginda Raja bertanya tentangnya kepada sang istri, hendaklah ia menjawab seperti yang telah dipesankan kepadanya. Beberapa saat kemudian istri Abu Nawas berteriak histeris meronta-ronta. Tetangga yang mendengar beramai-ramai langsung mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apa yang terjadi?" "Suamiku meninggal," jawab istri Abu Nawas sambil kembali menangis histeris. Para tetangga sangat terkejut dan juga ada yang ikut menangis histeris karena begitu menyukai Abu Nawas. Kabar tentang kematian Abu Nawas dengan cepat menyebar hingga ke istana. Baginda yang mendengar kabar itu merasa tidak percaya seseorang seperti Abu Nawas telah meninggal dunia, padahal ia baru saja ingin menangkapnya. Baginda Raja bersama para pengawal istana dan tabib istana langsung menuju ke rumah Abu Nawas untuk memastikan kematiannya. Sesampai di rumah Abu Nawas, tabib istana langsung memeriksa keadaan Abu Nawas. Selesai memeriksa, kemudian tabib memastikan kepada Baginda jika Abu Nawas benar-benar telah meninggal dunia. Baginda Raja kemudian menangis terseduh-seduh setelah mendengar penjelasan tabib dan melihat tubuh Abu Nawas yang terbujur kaku. Karena meskipun seorang yang jahil, Abu Nawas adalah seorang sahabat yang sering memberikan saran-saran baik kepadanya meski dengan caranya sendiri. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada Baginda. Suami hamba berpesan agar Baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya, hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi." Jawab istri Abu Nawas, "Jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik." Kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani,
Jasad Abu Nawas yang telah dikerendahkan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya, kata Baginda di hadapan rakyatnya. Baginda kemudian bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada Baginda, suami hamba berpesan agar Baginda Sudi kiranya dapat mengampuni segala dosa dan kesalahannya yang telah ia lakukan kepada Baginda dunia dan akhirat. Ia juga berpesan jika Baginda benar-benar tulus memaafkannya hendaklah Sudi kiranya rakyat yang menjadi saksi. Jawab istri Abu Nawas, jika itu permintaan Abu Nawas, maka akan aku penuhi dengan baik. Kata Baginda menyanggupi. Setelah dimandikan dan dikafani, jasad Abu Nawas yang telah dikerendahkan kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang besar yang dihadiri oleh rakyat yang banyak. Ketika sampai di sana, Baginda Raja kemudian berpidato di hadapan rakyatnya. Wahai rakyatku, hari ini aku mengumumkan kepada kalian semua, bahwasanya aku telah mengampuni dunia akhirat semua dosa yang telah diperbuat Abu Nawas kepadaku. Dari janjiku ini kalian semualah yang menjadi akan saksinya, kata Baginda di hadapan rakyatnya. Setelah Baginda selesai berpidato, tiba-tiba dari dalam kerenda terdengar suara orang berteriak mengucapkan kata, Alhamdulillah. Sontak, orang-orang yang berada di sana berlari kocar-kacir ketakutan. Apalagi setelah berucap, Abu Nawas yang dinyatakan telah mati kemudian bangkit kembali dari dalam kerenda. Abu Nawas kemudian langsung berjalan melompat-lompat mendekati Baginda Raja dengan tubuhnya yang masih terbalut kain kafan. Baginda Raja merasa ketakutan dan berkata dengan nada yang bergetar kepada Abu Nawas, bukankah engkau sudah mati, dan apakah engkau hidup lagi? Tanya Baginda dengan nada ketakutan. Hamba masih hidup Baginda dan tidak jadi mati tuanku. Terima kasih karena Baginda telah memaafkan semua kesalahan hamba pada Baginda. Kata Abu Nawas tersenyum, jadi kau tidak mati? Tanya Baginda kembali. Abu Nawas menggelengkan kepalanya. Kurang hajar, kau berani mempermainkanku. Ilmu apa yang engkau pakai? Tanya Baginda dengan kesal tapi penasaran. Ini adalah ilmu yang hamba dapatkan dari seorang maha guru hamba. Jawab Abu Nawas. Ajarkan ilmu itu kepadaku, pinta Baginda. Tidak mungkin Baginda, hanya seorang maha guru yang bisa mengajari kepada orang lain. Sedang hamba tidak diajarkan cara untuk mengajarkan kepada orang lain, kata Abu Nawas. Baiklah jika engkau tidak mau mengajari, aku akan mencari maha guru itu dan belajar kepadanya. Kata Baginda, sungguh disayangkan sekali wahai Baginda, maha guru itu sudah benar-benar meninggal dunia, tidak sepertiku yang bisa hidup lagi. Kata Abu Nawas, dasar kau Abu Nawas, gerutu Baginda kesal. Setelah itu Baginda dan semua orang yang hadir membubarkan diri. Abu Nawas kembali ke rumahnya dan hidup tenang terhindar dari hukuman berat Baginda. Pada zaman dahulu orang berpikir dengan cara yang amat sederhana. Dan karena kesederhanaan berpikir ini seorang pencuri yang telah berhasil menggondol 100 keping lebih uang emas milik seorang saudagar kaya tidak sudi menyerah. Hakim telah berusaha keras dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil menemukan pencurinya. Karena merasa putus asa pemilik harta itu mengumumkan kepada siapa saja yang telah mencuri harta miliknya merelakan separuh dari jumlah uang emas itu menjadi milik sang pencuri bila sang pencuri bersedia mengembalikannya. Tetapi pencuri itu malah tidak berani menampakkan bayangannya. Kini kasus itu semakin rumit tanpa penyelesaian yang jelas. Maksud baik saudagar kaya itu tidak mendapat tanggapan-tanggapan yang sepantasnya dari sang pencuri. Maka tidak bisa disalahkan jika saudagar itu mengadakan sayembara yang berisi barang siapa yang berhasil menemukan pencuri uang emasnya, ia berhak sepenuhnya memiliki harta yang dicuri. Tidak sedikit orang yang mencoba tetapi semuanya kandas.
Sehingga pencuri itu bertambah merasa aman tenteram karena ia yakin jati dirinya tak akan terjangkau. Yang lebih menjengkelkan adalah ia berpura-pura mengikuti sayembara. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa menghadapi orang seperti ini bagaikan menghadapi jin. Mereka tahu kita, sedang kita tidak. Seorang penduduk berkata kepada hakim tersebut. Mengapa Tuan Hakim tidak minta bantuan Abu Nawas saja? Bukankah Abu Nawas sedang tidak ada di tempat? Kata hakim itu balik bertanya. Kemana dia? Tanya orang itu. Ke Damaskus, jawab hakim. Untuk keperluan apa? Orang itu ingin tahu. Memenuhi undangan pangeran negeri itu, kata hakim. Kapan ia kembali? Tanya orang itu lagi. Mungkin 2 hari lagi, jawab hakim. Kini harapan tertumpu sepenuhnya di atas pundak Abu Nawas. Pencuri yang selama ini merasa aman sekarang menjadi resah dan tertekan. Ia merencanakan meninggalkan kampung halaman dengan membawa serta uang emas hasil curiannya. Tetapi ia membatalkan niat karena dengan menyingkir keluar daerah sama halnya dengan membuka topengnya sendiri. Ia lalu bertekad tetap tinggal apapun yang akan terjadi. Abu Nawas telah kembali ke Baghdad karena tugasnya telah selesai. Abu Nawas menerima tawaran mengikuti sayembara menemukan pencuri uang emas. Hati pencuri uang emas itu tambah berdebar tak karuan mendengar Abu Nawas menyiapkan siasat. Keesokan harinya semua penduduk dusun diharuskan berkumpul di depan gedung pengadilan. Abu Nawas hadir dengan membawa tongkat dalam jumlah besar. Tongkat-tongkat itu mempunyai ukuran yang sama panjang. Tanpa berkata-kata Abu Nawas membagi-bagikan tongkat-tongkat yang dibawa dari rumahnya. Setelah masing-masing mendapat 1 tongkat, Abu Nawas berpidato, tongkat-tongkat itu telah aku mantrai. Besok pagi kalian harus menyerahkan kembali tongkat yang telah aku bagikan. Jangan khawatir, tongkat yang dipegang oleh pencuri selama ini menyembunyikan diri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk. Sekarang pulanglah kalian. Orang-orang yang merasa tidak mencuri tentu tidak mempunyai pikiran apa-apa. Tetapi sebaliknya, si pencuri uang emas itu merasa ketakutan. Ia tidak bisa memejamkan mata walaupun malam semakin larut. Ia terus berpikir keras. Kemudian ia memutuskan memotong tongkatnya sepanjang 1 jari telunjuk. Dengan begitu tongkatnya akan tetap kelihatan seperti ukuran semula. Pagi hari orang mulai berkumpul di depan gedung pengadilan. Pencuri itu merasa tenang karena ia yakin tongkatnya tidak akan bisa diketahui karena ia telah memotongnya sepanjang 1 jari telunjuk. Bukankah tongkat si pencuri akan bertambah panjang 1 jari telunjuk? Ia memuji kecerdiakan diri sendiri karena ia ternyata akan bisa mengelabui Abu Nawas. Antrian panjang mulai terbentuk. Abu Nawas memeriksa tongkat yang dibagikan kemarin. Pada giliran si pencuri tiba, Abu Nawas segera mengetahui karena tongkat yang dibawanya bertambah pendek 1 jari telunjuk. Abu Nawas tahu pencuri itu pasti melakukan pemotongan pada tongkatnya karena ia takut tongkatnya bertambah panjang. Pencuri itu diadili dan dihukum sesuai dengan kesalahannya. 100 keping lebih uang emas kini berpindah ke tangan Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas tetap bijaksana. Sebagian dari hadiah itu diserahkan kembali kepada keluarga si pencuri, sebagian lagi untuk orang-orang miskin dan sisanya untuk keluarga Abu Nawas sendiri. Al-Kisah, pada suatu malam dalam tidurnya Baginda Raja Harun al-Rasyid bermimpi bertemu seorang lelaki tua. Dalam mimpinya laki-laki itu tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Esoknya setelah ia terbangun Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas,
Semalam aku bermimpi yang sangat aneh dan aku merasakan jika mimpi itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas, dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun, tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab mimpi itu maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Maka aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini, kata Baginda. Dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumah. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam perjalanan ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk, ia pun terus memutar otaknya agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan raja kepadanya, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal, ia menerimanya dengan ikhlas, selalu berdoa kepada Allah dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari ia merasa rindu berat kepada keluarganya di negeri Baghdad, namun ia belum menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari lain tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan tidak membuatnya melanggar perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri hingga ke telinga Baginda. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang. Tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa memberi hukuman kepada Abu Nawas. Baginda berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai. Dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini, dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu aku telah kembali dengan tidak memijak pada bumi dan tidak pula menunggung apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau. Akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pada suatu ketika Baginda Raja Harun al-Rasyid mengajukan dua pertanyaan kepada para menterinya, tapi tidak ada satu pun dari mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan Baginda. Sedang Baginda Raja sangat menginginkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya. Para penasehat kerajaan akhirnya menyarankan Baginda Raja menghadirkan Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya,
Baginda Raja kemudian memerintahkan pesuruh istana untuk menjemput Abu Nawas. Ia pun tiba dan menghadap Baginda. Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku susah tidur karena dibayang-bayangi oleh keingintahuanku menyingkap dua rahasia alam. Mohon ampun Baginda, apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukannya kepada hamba?" tanya Abu Nawas. "Pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah?" Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya. Abu Nawas menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Baginda, Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan, dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah, karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja merasa puas dan kembali mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah jumlahnya yang lebih banyak antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda. "Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasannya engkau mengatakan begitu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, "Mohon maaf Baginda yang mulia, bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut bahkan dalam jumlah yang sangat besar, tapi ikan-ikan itu tetap saja tidak berkurang, sedang bintang-bintang di langit juga berjumlah banyak, tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya." Maka dengan telah terjawabnya kedua pertanyaan Baginda Raja itu, hilanglah rasa penasarannya. Abu Nawas kemudian diberikan hadiah atas jasanya. Pada suatu hari yang tenang tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut, tetapi mereka mengacuhkannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah siap menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa, kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya. Ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur dan juga makan makanan yang telah dihidangkan istrinya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ia dapat membalas perbuatan Baginda Raja yang telah semena-mena padanya. Pagi pun tiba, tapi dia juga belum menemukan satupun ide yang bisa digunakan. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan, sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat hinggap di makanannya. Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu dan dengan tiba-tiba terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara membalas perlakuan raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya, "Tolong bawakan kepadaku sebatang besi dan sehelai kain untuk membungkus makanan." "Wahai suamiku, untuk apa engkau meminta itu?"
tanya sang istri keheranan. Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita, jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya dan segera pergi ke istana menemui Baginda Raja dengan membawa makanan yang telah dibungkus beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya, juga sebuah besi pemukul. Ia kemudian menemui Baginda Raja yang kebetulan sedang bersama para menterinya seraya membungkuk memberi hormat. Abu Nawas berkata kepada Baginda, "Ampun tuanku, kedatangan hamba ke sini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba dari tamu-tamu tak diundang yang datang ke rumah hamba dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba." "Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tak diundang itu?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab sambil membuka bungkusan makanannya. "Lalat-lalat ini ya Baginda, hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba, karena sebagai pemimpin negeri ini kepada Baginda lah hamba meminta keadilan." Baginda Raja kemudian kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" "Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba, supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini kapanpun dan dimanapun hamba berada," jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh, namun demi keadilan untuk rakyatnya ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat kapanpun dan dimanapun ia hinggap dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum. Tanpa menunggu lama ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul yang telah dibawanya dari rumah, kemudian langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya, lalu lalat-lalat terbang dan hinggap di mana-mana di kaca, di meja sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, terus memukul dimanapun lalat hinggap hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya, semua perabotan dan barang-barang raja hancur. Baginda Raja dan pengawal istana tidak dapat melakukan apa-apa menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari beliau. Baginda sadar dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Setelah puas memporak-porandakan seisi ruangan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian kembali ke rumah dan menceritakan kepada istrinya apa yang telah ia lakukan ketika menghadap Baginda Raja. Suatu hari ketika Abu Nawas menghabiskan waktunya di rumah tiba-tiba datang 3 orang pengawal istana ke rumahnya. Ketiga pengawal itu menemui Abu Nawas dan berkata jika mereka diperintahkan Baginda Raja untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Sontak Abu Nawas sangat marah mendengar penuturan mereka, tetapi ia tidak dapat mengelak dari perintah Baginda Raja. Abu Nawas kemudian berkata, "Jika itu adalah perintah Baginda, maka laksanakanlah jika kalian merasa mampu melaksanakannya." Kata Abu Nawas, "Tentu saja kami mampu melaksanakannya," jawab ketiga pengawal itu dengan enteng. Para pengawal tersebut segera naik ke tempat tidur Abu Nawas, kemudian bersiap-siap melaksanakan rencana kotor mereka. Abu Nawas meninggalkan kamarnya, dan kemudian kembali dengan membawa sebuah tongkat pemukul. Ketika mereka hendak melepaskan pakaian tiba-tiba Abu Nawas muncul dan berkata kepada mereka, "Kalian kesini karena ingin melaksanakan perintah Baginda Raja?" "Betul," jawab pengawal serentak. "Jika begitu, aku akan mengawasi kalian," kata Abu Nawas. "Baginda Raja hanya memerintahkan kalian untuk berak di tempat tidurku, akan tetapi tidak mengatakan kalian harus kencing juga. Oleh sebab itu, jika kalian kencing aku akan memukul pantat kalian dan akan melaporkan kepada Baginda bahwa kalian tidak bisa menjalankan perintah," lanjut Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas,
Wajah mereka menjadi ragu dan saling memandang satu sama lain. Para pengawal itu kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Jika begitu, kami tidak akan sanggup menjalankan perintah Baginda Raja." Para pengawal kemudian membatalkan niatnya untuk berak di tempat tidur Abu Nawas. Kemudian datanglah seorang kepercayaan Baginda Raja menemui Abu Nawas. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sudah tahu apa yang terjadi antara engkau dan ketiga pengawal ini. Aku diperintahkan Baginda untuk memberitahumu, jika ketiga pengawal ini dapat melaksanakan perintah Raja, maka mereka satu persatu akan mendapatkan hadiah dari Baginda. Tetapi jika mereka tidak berhasil, maka hadiah mereka akan jatuh ke tanganmu semuanya dan engkau boleh menghukum para pengawal ini." Abu Nawas langsung tersenyum mendengar penjelasan pesuruh Baginda Raja. Ia langsung memukul pantat ketiga orang itu. Para pengawal itu berteriak meminta ampun. Abu Nawas kemudian menuju istana untuk mengambil hadiahnya. Di sana Baginda Raja memang telah menunggunya karena ia yakin bahwa Abu Nawas bukanlah orang yang mudah dikalahkan akal pikirannya.